Salam, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali datang bersama-sama, kita bersatu hati, kita bersekutu, kita mau menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Tuhan saja yang kita perlukan, yang kita harapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita meninggikan namanya, kita agungkan Dia yang Maha Kudus. Sebab Dia Allah yang kudus. Mari datanglah menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kepadamu, sepenuhnya kami percaya. Sebab Engkau Allah yang nyata, Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat ya Bapa. Selama-lamanya kami umat-Mu datang menyembah Engkau, Allah yang kudus, 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 kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu bagi Dia. Sebab Dialah yang hidup. Haleluya. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tak terbatas. Sebab Engkau Allah yang tak terukur oleh pikiran kami. Kami mau percaya kepadamu. Kami mau rela ikut Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku yang baik. Selama-lamanya kami setia padamu Yesus. Kau Allah yang hidup. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang tak mampu kami selami secara akal. Kami mau memuji Tuhan. Tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu
Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat kami sudah gak Di berdaya, saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. kami mengatakan bahwa tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat kami tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. ketika ku berdoa, 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 mujizat itu nyata. mujizat itu nyata Tuhan. Ketika umat-Mu mau percaya, ketika kami mau menyerahkan segalanya bagi-Mu Bapa, kami mau percaya, kami mau taat padamu, kami mau setia padamu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau percaya bahwa mujizat itu sungguh nyata, mujizat itu sungguh adanya Tuhan.
Bapa, terima kasih buat hari ini dan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada roh kami, memberi kekuatan kepada jiwa kami. Kami mau memberi nutrisi yang sehat, yaitu firman Allah yang hidup bagi jiwa dan roh kami, supaya kami memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-40, lompat ke ayat 43 dan ke-44. Saya bacakan buat kita semua. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kisah ini adalah kisah yang sangat familiar bagi kita orang-orang Kristen. Tentunya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa rasanya orang mati bisa hidup kembali itu sangat jarang dan itu sangat mustahil sekali terjadi. Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah mati, ya mungkin mati suri lalu hidup kembali. Pernah banyak kejadian hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana sikap kita, ya, seandainya ketika kita yang mengalami apa yang dialami, ini kan kisahnya tentang Lazarus. Ya, Lazarus ini kan punya dua saudara perempuan, ya, Maria dan Marta, ya. Bagaimana respon kita, sikap kita ketika kita anggaplah sebagai Maria dan Marta, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan saudara yang kita cintai. Tentu sangat memukul, ya, batin kita. Sangat terpukul, ya, sangat merasa kehilangan. Dan dalam kisah Alkitab ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Ya. Tuhan tuh ngomong sama Maria dan Marta bahwa bukankah aku, ya katakan di ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, jadi pesan bahwa Lazarus itu sudah mati, sudah terdengar oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus baru bisa datang ke rumah Maria dan Marta ketika Lazarus sudah mati.
sudah dikuburkan. Bahkan dikatakan 4 hari. 4 hari itu kan ya udah pasti berbau lah ya Bapak Ibu ya. Pemikiran kita secara manusia mungkin sama ya. Tuhan kapan sih Engkau datang? Tuhan kapan sih Engkau menolong? Ini sudah genting loh Tuhan, ini udah buntu, udah gak ada jalan lagi. Kami harus bagaimana? Ya, ketika itu Lazarus sakit keras dan akhirnya meninggal itu. Ketika itu juga Maria dan Marta mungkin merasa panik ya, minta pertolongan sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak datang segera untuk menolong. Terkadang kita, pembelajaran yang dapat kita petik dari ayat firman Tuhan hari ini adalah terkadang kita itu menaruh pikiran kita sama pikiran Tuhan. Manusia itu cenderung menaruh kehendaknya, pikirannya kepada Tuhan. Tetapi yang seharusnya adalah pikiran Tuhanlah yang ditaruh di dalam pikiran-pikiran dalam hati kita sebagai manusia. Karena apa? Ya. Karena Tuhan itu punya agenda tersendiri. Tuhan tuh punya waktu tersendiri. Tuhan itu dia punya hak. Dia punya hak Bapak Ibu. Dia mau menolong kita atau tidak, itu haknya Tuhan. Tergantung Tuhan mau apa tidak. Tergantung itu berguna apa tidak untuk dia, untuk kemuliaan Tuhan apa tidak. Begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita menaruh pikiran-pikiran Tuhan, kita taruh segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab saja mengatakan bahwa biarlah rancanganmu saja yang jadi, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Apakah kehendak kita? Tidak. Kita ini siapa? Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu aja. Itu sudah tidak terbayarkan dengan apapun. Seisi dunia ini pun gak akan bisa menggantikannya. Jadi kita terlalu banyak menuntut Tuhan, tetapi kita lupa juga mengerjakan apa yang Tuhan minta. Kita klaim janji Tuhan bahwa mujizat itu terjadi, tetapi kita sendiri kadang tidak taat. Tetapi kita sendiri kadang tidak mau dengar Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini itu buat Bapak Ibu dan terlebih buat saya sendiri bahwa mari sebelum kita mengklaim janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin ya. Pasti dikasih, pasti diberikan janji Tuhan itu. Asalkan yaitu tadi kita mengerjakan apa yang Tuhan minta. Kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Kita minta damai sejahtera
dari Tuhan. Tapi sementara hidup kita suka ngacauin orang, suka marah-marah, suka ngusik orang, jelekkan orang lain. Gimana bisa ada damai sejahtera? Ada banyak hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dalam hidup ini. Mari kita sama-sama belajar, bertumbuh, bahkan kita menghasilkan buah. Ya, kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mujizat itu diberikan supaya kita menghasilkan buah. Kita bisa menyampaikan kepada jiwa-jiwa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita kerjakan bagian kita. Mujizat Tuhan itu tidak usah kita minta, pasti terjadi. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Ya dan amin. Asalkan kita mau nurut, mau taat sama Tuhan. Kita mau dengar Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang begitu dahsyat, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya, haleluya. Kami mau dengar Engkau Tuhan, kami mau dengar Engkau Yesus. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami jikalau selama ini kami selalu menuntut Tuhan. Kami selalu minta ini, minta itu dan macam sebagainya. Tapi kami kadang lupa bersyukur. Terkadang kami lupa mengerjakan bagian kami. Terkadang bahkan kami lalai akan segala perintah-Mu, akan segala firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami mau taruh dalam hidup kami kemauannya Tuhan, kehendaknya Tuhan saja, bukan maunya kami. Sebab kehendak Tuhan itu adalah kehendak Tuhan yang baik, tujuan yang baik, tujuan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami tidak tahu masa depan kami seperti apa, jalan-jalan hidup kami ke depan seperti apa. Tapi kami mau taruh, kami mau letakkan, kami mau ikut Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang pimpin, tangan Tuhan yang bimbing, tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kami sampai hari ini masih bernapas, itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami masih bisa hidup, itu semua karena kasih karunia-Mu melebihi segala-galanya, melebihi isi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melebihi segala-galanya. Apa yang bisa kami balas Tuhan? Apa yang bisa kami berikan kepada Engkau? Biarlah dalam mulut kami, lidah kami selalu perkatakan firman. Kami selalu memuji Engkau, selalu menyembah Engkau, meninggikan Engkau.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Segala kesukaran yang mereka alami, salib yang mereka pikul ketika mereka rela ikut Engkau, biarlah Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan, tunjukkan jalan-jalan-Mu kepada mereka, yaitu jalan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati mereka dimanapun mereka. Kuatkan iman mereka di tengah dunia ini. Ada banyak goncangan, ada banyak godaan, ada banyak hal yang membuat umat-Mu mungkin imannya goyah. Tapi biarlah Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan hadir, Tuhan ada bersama umat. Tuhan tidak pernah meninggalkan domba-domba-Mu. Mereka adalah umat yang Kau kasih. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus atasmu umat Tuhan. Berkatilah Engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya.